Nomah dong benda. Weh, pemandangannya guys, kebuka deh. Semakin aku berada dekat denganmu, semakin aku tidak dapat melihatmu. Bagaimana aku bisa melihatmu, sedang aku berada di dalam dirimu? Sebelumnya kami sudah stay di Mataram selama kurang lebih 2 minggu. Lalu kami sepakat melakukan perjalanan malam menuju base camp. Melakukan ritual pengisian daya juga di arah menuju Sembalun. Kita makan soto guys. Keesokan harinya kita bangun pagi dan kita sangat siap melakukan yang namanya pendakian Gunung Rinjani. Tapi kita harus registrasi dulu guys di Resort Sembalun. Saat melakukan registrasi, kalian juga dicek berapa banyak sampah yang kalian bawa naik dan berapa banyak sampah juga yang harus kalian bawa turun ke bawah untuk melakukan yang namanya check out besoknya. Oh ya guys, ini penting banget karena sekarang bumi sedang tidak baik-baik saja. Jadi syarat untuk melakukan pendakian ialah membawa rapid test dan surat keterangan sehat. So, stay safe, stay strong, stay cool. Dan jangan lupa sarapan ya guys sebelum pendakian. Sarapan dulu guys. Karena mendaki butuh tenaga. Semua beres, sekarang waktunya kita untuk cari namanya parkiran buat sepeda kita yang kita bawa dari Mataram guys. Oke, ketemu. Nah, budget parkir di sini itu sekitar 25.000 per sepeda motor, tapi itu udah dijamin aman guys. Jadi kalian siapin budget segituan ya. Lanjut langsung ke pendakian guys. Kita berdoa tapi masing-masing dalam hati. Mulai dari yang tanahnya ini bener-bener tanah sampai yang jalurnya udah aspal, tapi serius ini bikin kita tambah panas, ngos-ngosan, capek dan kayak nggak nyampe gitu kalau aspal ya nggak, siapa aku aja yang kerasa sampai jalurnya itu tanah lagi guys. Nah oke, ternyata aku sendiri yang ngos-ngosan guys. Kita ini udah mulai firasat gak enak guys. Kenapa jalurnya ada aspal? Apakah di sini bisa kita bawa motor sampai atas? Dan ternyata firasat kita bener guys. Ada parkir sepeda motor di atas setelah kita sudah 1 jam kita Parkir jalan motornya kaki. di sini guys. Oh my god. Kita jalan sudah Namaste. Dan lebih parahnya lagi di sini udah ada homestay, bener-bener pengembangan yang super cepet banget setelah gempa itu. Dan itu yang aku tunjuk bentar lagi itu juga parkiran guys. Sakit hati nggak tuh? Nah karena kita ngerasa sakit hati nih, kita ojekin aja nih carrier 2 biar kita lari atasnya kan. Kita ini sekarang lari karena carrier kita sakit dan dia diojekin. Merdeka. Karirnya yang sakit guys, bukan orangnya. Setelah capek lari-lari, akhirnya kita bertemu Sabana nih guys sebelum pos 1. Nah, di sini kayak kita dapat bonus banget, selain pemandangannya yang indah juga jalurnya tuh bener-bener landai gitu. Ditambah lagi di sini tuh bener-bener kayak kita tuh bener-bener harus kuat iman karena di sini tempatnya banyak banget ojek yang menawarkan dirinya, menggoyangkan iman gitu deh. Dan akhirnya kita sampai di pos 1 nih guys. Aku sebenarnya kurang paham itu 3,7 kilo tuh yang udah kita tempuh. 1,4 kilonya itu mungkin dari pos 1 menuju pos 2 atau gimana. Yang penting kita jalan aja dah. Di sini kita istirahatnya bentar kok. Dan kita melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu guys, aku pengen sedikit berpuisi nih. Jadi kemewahan yang kau pamerkan
tidak sebanding dengan kemegahan gunung yang kudaki. Bener gak tuh? Asik. Gak lama nih guys, kita udah sampai lagi di pos 2. Emang deket banget sih, nggak terlalu jauh kayak dari base camp ke pos 1. Nah di pos 2 ini biasanya kita buat check in check out gitu deh. Dan kita di sini bertemu sama teman-teman Mapala juga dari Padang. Sini kita diskusi deh. Gak lama kita langsung cabut nih guys, dan kita masih di jalan masih panjang. Oke, jalan masih panjang, bener-bener masih panjang banget karena kita masih di pos 2, sedangkan kita prediksi itu jam 5 sore udah sampai di Pelawangan guys. Kita juga slow-slow aja jalannya karena cuacanya yang kabut dan fisiknya juga kita harus menyesuaikan ya, jangan sampai ada yang dipaksain. Jadi kita istirahat gitu, jalan lagi, istirahat lagi, tergantung sama tim. Oke, jangan memaksakan keadaan. Pos 3 guys. Panahnya aja. Pos 3. Oh ternyata panah. Gak apa, kita menghibur diri. Udah seneng. Ternyata. Ke sana. Ya guys, setelah menghibur diri kita ngelewatin kayak Sirotol Mustaqim gitu deh. Jalurnya kecil banget. Nih mulai nih jalur yang berat dan nanjak guys. Kita benar-benar dihadapkan dengan drill petualangan nih, kayaknya kayak kita harus sambil menunduk. Kita hati-hati karena kanan itu jurang. Seperti biasa setelah trekking guys, kita istirahat bentar untuk melepas penat karena yang capek nggak bisa dipaksain. Dan ini sudah mulai kabut dengan jarak pandang itu kurang lebih 10 meter aja, ke depan, ke belakang, ke samping kanan dan kiri. Akhirnya pos 3 kelihatan guys, walaupun agak-agak samar karena jarak pandang yang terbatas ya. Dan kita lurus dikit itu kita ada shelter dulu bekasnya aliran air ya. Sekarang kering, dulu ada air di sana waktu 2017 kata kawan saya. Di sini kita makan sebentar karena kita dari pagi belum makan guys. Nah setelah trekking kita istirahat lagi di atas pos 3 itu, dan kita sesekali bercanda karena kita sudah kayak mabuk gunung banget deh. Weh, pemandangannya guys, kebuka deh guys. Oh iya guys. Makanya kalau ndelok se anjane. Weh enak loh koyo ngono iku. Dhewe ku munggah gunung, dihipnotis sik tapi. Kenapa mbak? Selonjoran dulu guys, capek banget. Kita guys. tarik nafas dan kita nikmatin alam sekitar. Setelah banyak drama, akhirnya oplet di depan udah memberi tanda kalau kita sudah sampai di pos 4 guys. Ini sih kayak akhirnya di sini kita kayak sedikit lama gitu kita bercanda karena emang kayak sudah mabuk gunung guys. Semakin mabuk gunung guys. Coba koyo ngono enak. Bisa digas padane awake dhewe. Gaspol rengblong. Gas kuy. Kuy. Enteng. Damang. Ake. Basong. Acong. Pip 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 pip.
ngelanjutin perjalanan. Di depan itu ada porter guys, bener-bener wow, amazing, kuat banget bapaknya. Udah gitu kayak kita udah banyak kosakata dari bahasa Lombok yang diajarkan oleh teman-teman. Astagfirullahaladzim. Lanjut lagi guys, kita ngelewatin Sabana setelah pos 4. Jadi sebelum kita sampai Pelawangan itu dan sebelum kita ngelewatin yang namanya 7 Bukit Penyesalan, kita ngelewatin Sabana yang indah dulu guys. Bagus banget, bisa dilihat kan. Nah guys, setelah video ini kita nggak nge-record lagi sampai kita sampai Pelawangan. Nah karena bener-bener 7 Bukit Penyesalan tuh bikin kita teler, kita langsung aja trek ke puncak, oke? Normalnya sih jam 12 malam orang-orang sudah pada menuju puncak, cuman karena kita ngaret jadi jam 2 kita baru berangkat guys. Entah karena dingin, karena males banget kan, malesnya kalau bangun tidur harus kita naik ke puncak, capek lagi juga tadi dari base camp. Udah gitu lapar lah inilah, tapi bener ini kayak kita jalannya tuh terlalu cepet gitu. Semua orang yang jalannya bahkan jalan pertama jam 12 tuh kita dahuluin mereka, jadinya jam 4 subuh kita sudah hampir mau summit kan, kayak oh my god ternyata kita kecepatan jalannya. Akhirnya setelah itu kita molor-molorin waktu dengan kita isi tidur, makan, ngobrol, ngopi dan lain sebagainya. Nah jalur menuju puncak ini lumayan berat guys. Mulai dari awal kita dari Pelawangan tuh udah berpasir jalurnya, jadi kayak kita harus hati-hati karena kanan kiri juga jurang. Melihat segara anak dari jalur menuju puncak itu sangat istimewa guys, kalian harus cobain. Kayak ini adalah momen yang gak bakalan aku lupain karena ini cantik banget, dan aku juga berusaha mengabadikan ini dari video yang nah ini bonus guys, ini treknya menuju puncak, jalurnya berpasir dan kita juga sedikit menunduk, kayak kita harus rock climbing sedikit, semi rock climbing gitu deh. Jadi sini kita berhenti lagi guys, kita berhenti untuk tidur karena nggak mungkin kita nyampe di puncak itu masih gelap karena bakalan dingin banget. Jadi mending kita istirahat di bawah, kita tidur buang waktu kayak tadi itu. Nanti kalau sudah agak terangan baru kita summit. Batunya kericil kayak gini nih guys, kayak kelihatan kan, jadi dia agak licin. Tapi kalau buat trek turun, sumpah ini kita prosotan tuh enak banget guys. Kita tidur lagi di sini, kita males-malesan banget karena kayak udah deket banget, jadi kita males-malesannya di bawah kan, nggak terlalu dingin dia. Ada yang sambil tidur beneran, ada yang ngelamun, ada yang mikirin masa depan, ada yang bingung nanti pulangnya naik apa. Tapi kita kayak nggak apa-apa lah, kita sambil mikirin itu, kita sambil lihat pemandangan yang indah banget kayak gini. Jarang-jarang loh guys kita mikirin hidup di atas puncak kayak gini. Dan ini ada video pengabadian momen yang bagus banget. Waru, makasih ya kamu udah mengabadikan momenku yang lagi kecapean. Tapi ini cantik banget guys. Dan sebelum puncak, sekitar 50 meter sebelum puncak itu aku berhenti karena di puncak aku lihat tuh rame banget guys. Coba kalian lihat tuh kayak bener-bener kayak pasar gitu karena kuota udah ditambah dan juga harinya juga ditambah oleh TNGR. Tapi tetap aja guys, aku harus ke puncak. Dan welcome to Puncak Rinjani Atap NTB. Yeay, ada bendera merah putih guys. Atap NTB Gunung Rinjani 3726 mdpl. Keren banget guys. Terima kasih Rinjani, terima kasih perjalanan yang berharga, kekeluargaan dan persahabatan yang diberikan oleh teman-teman. Kalian semua hebat dan luar biasa.